ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله. Yang saya hormati Bapak Haji Yakinal, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah pengajian serta teman-teman sekalian. Perkenankan duduknya saya di sini sebagai pembawa acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga inti, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-ghurur. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindung, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada saudari Aisyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yakinam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis taklim tatap muka ya, luring dalam bahasa yang lain ya. Alhamdulillah setelah pandemik tidak berjumpa berapa tahun? Hampir 2 tahun, Masya Allah. Kangen beneran. Nah, saatnya orang kangen karena ketika kita nggak berjumpa itu senyum pun tidak. Kita dipaksa untuk di rumah, dipaksa kita harus daring ya. Kita dipaksa harus sholat berjarak, terus ditutup ini mulutnya pakai masker ya. Banyak hal terdisrupsi semuanya. Nah, maka untuk ini alhamdulillah kita bersyukur Allah pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis taklim ini dalam suasana ceria, gembira ria, suwe wis ngumpet teng omah itu saniki saged medal. Ibu hormati dan anak-anak sekalian, tema saya malam ini sudah saya share di grup, yaitu tentang berislam di era disrupsi ya. Ini tema baru kami angkat dari majalah Suara Muhammadiyah itu dan Juni 21 edisi 12. Saya tertarik ini karena di sini banyak anak-anak muda ini, ya anak-anak muda yang harus melanjutkan perjuangan orang-orang tua yang sudah tua-tua ini, begitu. Baiklah, Bapak Ibu yang hormati, menurut KBBI ya, KBBI apa? Napa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disrupsi itu tercerabut dari akarnya. Jadi disrupsi itu tercerabut dari akarnya. Kemudian pengertian yang lebih luas, disrupsi adalah perubahan besar yang mengubah tatanan, yang mencerabut semua hal sampai akar-akarnya, yang buat manusia kehilangan pekerjaan misalnya. Dia terpaksa harus menukar semua akar dan landasan kehidupan yang baik secara sadar maupun tidak sadar. Perubahan ini terjadi secara tidak jelas, penuh kekacauan. Bahkan ada orang yang mengatakan ibarat gunung berapi yang meletus, jedier gitu. Wong kaget. Waduh, adik rame nih ya. Gak apa-apa ikut ngaji ya. Elah, biar ini baru menata ini ibu-ibu meledak. Alhamdulillah yang hadir penuh ini Pak Muadzin. Tadi di share bahwa Pak juga sudah tambah ini alhamdulillah. Pengurus-pengurus juga pada datang. Baiklah, kita lanjut kembali ya hormati. Pertanyaannya, semua orang dipaksa di rumah, kemudian mereka harus berjarak, mereka harus cuci tangan, sehingga percepatan luar biasa. Ini yang menyebabkan siapa? Siapa? Master dan Mrs. Corona toh? Iya enggak? Corona inilah yang membuatkan percepatan ini.
Menurut Profesor Renat Kasali, jadi semua perkembangan teknologi yang cepat ini justru corona yang mempercepat. Dan bahwa ini akan berkelanjutan jauh. Orang lebih nyaman dari rumah. Sekarang jadinya homeschooling benar-benar terjadi nih. Belajar dari rumah kan enak-enak saja tuh juga. Nyaman juga. Hadir di sekolah juga cuma waktu sebentar kan malah senang ya enggak? Jam 10 pulang ya. Wadah enak sekali. Seperti dulu itu jam 11 pulang. Untuk ini Anda sekalian, termasuk anak-anak di panti ini, bahwa dengan adanya disrupsi ini, bangsa Indonesia ternyata yang belum terlalu siap. Adanya disrupsi perubahan sampai tercerabut akalnya Indonesia belum begitu siap. Ini terbukti dari sebuah hasil penelitian ya. Bahwa bangsa Indonesia ini ya, bangsa yang selama ratusan tahun dikenal sebagai bangsa yang paling ramah dan santun di dunia nyata. Dados wong Indonesia kuwi terkenal seluruh dunia itu orangnya santun dan ramah di dunia nyata. Tetapi ternyata dinobatkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Tahu Microsoft ya? Tahu nggak? Ya, halo? Anak-anak Microsoft nggak tahu ini? Tahu ya? Ya. Hasil penelitian Microsoft bahwa Indonesia ini adalah termasuk ranking dari 32 negara, ranking 29 dan ranking terjelek di Asia Tenggara. Dalam apa? Dalam ketidaksopanan dalam dunia maya. Jangan kaget. Indonesia itu secara dunia nyata orangnya ramah, santun, murah senyum, tetapi ketika dihadirkan teknologi baru dunia maya, dia nek komen, walah orang enak ke kuping, orang enak ke meripat. Satu contoh saya yang sering buka itu aplikasi Babe lah, gampang itu. Kalau ada sebuah berita baru, komennya itu kaki 4 biasa mas. Berarti Indonesia termasuk yang tidak siap. Nek dunia nyata santun, tapi di dunia maya tidak santun. Ini survei loh Bu. Kalah harukan Juba, Kamboja dan Vietnam kita ini, ya. Padahal secara negaranya kan tahu aliran komunis juga. Tapi Indonesia ini kalau berkomentar di dunia maya ini sangat tidak baik, tidak sopan. Ini menurut hasil survei. Dari 32 negara kita ranking 29 jeleknya. Kemudian di Asia Tenggara dia terjelek. Ini hasil dari Microsoft. Bapak yang hormati, bagi masyarakat Indonesia, goncangan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi ini tidak hanya mendisrupsi ekonomi atau sosial saja, tetapi juga mengguncang hal-hal yang paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu dalam bidang agama. Jadi yang terubah, tercabut akar-akarnya tidak hanya ekonomi. Bukti nyata sekarang kita lihat, transportasi. Dulu siapa ngira ada ojek online mengalahkan ojek pangkalan. Sekarang terbukti tidak? Terbukti enggak? Terbukti. Opang sekarang pada nganggur. Tapi on bagaimana? Grab-grab berkeliaran. Fakta. Transportasi yang sederhana aja di situ. Sehingga era disrupsi mencerabut betul-betul. Di dunia sosial juga demikian, orang berkomen seenaknya di dunia maya ini. Maka pada era disrupsi sekarang ini fenomena baru muncul. Muslim tanpa masjid. Karena apa? Pada waktu terjadi pandemik, sholat sebaik di rumah saja. Gimana? Sholat di rumah aja. Dikatakan ada fenomena baru Muslim tanpa masjid, Pak. Sehingga ada seorang teman yang bilang, wah saya ngajak anaknya ke masjid sekarang susah. Sudah terbiasa di rumah Pak. Apalagi dia tahu kesehatan ya tuh. Nanti naik masjid ketularan dan sebagainya. Ada. Inilah sebuah proses yang tidak sadar atau tidak ternyata terbukti kejadian ini. Maka teknologi ini bisa memasuk semua hal tentang agama, berbagai sumber tanpa dapat diseleksi. Akibatnya apa? Muncul 3 golongan manusia. Nah, ada kelompok-kelompok manusia ini. Yang pertama adalah golongan manusia yang mabuk agama. Nah, ini yang pertama. Dengan adanya era disrupsi ini orang akan tergolong menjadi orang yang mabuk agama. Kenapa mabuk agama?
Dia bisa mengakses dari semua guru di media online ini, ya toh, baik yang disetujui atau tidak. Apapun diterima. Karena banyak guru-guru di sini, orang jadi dosen, orang jadi ustadz kan mudah sekarang Pak Madin ya. Dengan ada ini semua orang bisa jadi ustadz, jadi dosen di sini. Anak-anak SMP bisa jadi guru di sini, ya, mengajarkan sesuatu bisa. Maka muncullah tadi adalah manusia yang mabuk agama. Orang-orang ini karena mendapat informasi yang tidak tertabayun, terseleksi, akibatnya orang ini suka mengkafirkan sesama, menyesatkan sesama, bahkan mengkadrunkan teman-temannya sesama beragama. Terbukti betul saat ini, terbukti itu mabuk ini dia. Jadi ngelek-elek kancane dhewe, menyesatkan, mengkafirkan, terakhir mengkadrunkan, ini rame itu. Kadrun itu kadal gurun gitu. Wong-wong pembawa agama Arab dipadake kadrun gitu. Ini enggak benar. Rasulullah itu juga orang Arab toh? Ya enggak? Boleh nggak seperti itu? Menyebut orang kadal gurun boleh nggak? Nggak boleh. Nek Indonesia ya biasa kaki 4 itulah. Nek kadal kaki ini berapa Pak? 4 juga ya. Ning lakune beda ya Pak. Legat-legut ora tekan-tekan. Mbak, tahu kadal nggak? Kae cok ning jowo kae mlayu plingsetan ugat-ugat arep nyaplok sampean nyaplok nyamuk. Ya nyamuk sampean gegeden. Sembilan kadal gede jenenge buaya. Sampean lebu. Dia masuk orang dikatakan kadrun ya, kadal gurun. Inilah akibat apa? Orang mabuk agama. Jadi seenaknya menyesatkan, mengkafirkan, mengkadrunkan teman-teman sesama agama. Ini golongan yang pertama. Golongan manusia yang kedua adalah golongan yang tercerahkan. Nah, jadi ada yang baik. Dengan majunya teknologi ini orang semakin tercerahkan. Dia bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Diambil yang baik-baik ini. Ini HP ini adalah berat, ringan di timbangan, tapi panjang dihisap nanti ini Bu. Jangan main-main ini benda ini. Berat di timbangan tapi berat di hisapnya dan bisa panjang. Jenengan gunake apa wae ning ini tercatat Bu. Tidak ada yang maya bagi Allah itu, enggak ada dunia maya bagi Allah itu. Maka ketika saya dengan Pak Asrori Zaini, Pak saya ke Al-Arkom ini dinina bubukkan bisa zoom dari rumah ya. Pak Asrori jawab, tapi jenengan ora kecatet malaikat dia bilang. Loh, malaikat di dunia maya bisa nyatet Pak. Yang tidak itu langkah kakinya. Saya tidak berjalan ke Arkom kan, berarti nilai kebaikan saya kurang. Nah, termasuk anak putri alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari belakang ya. Picaannya piro Mbak? Pecahannya mau piro Mbak? Banyak, orang dihitung ya. Kayak banget tadi. Satu menghapus kebaikan, satu meningkatkan derajat ya orang-orang tuh lebih ilmi. Ibu-ibu sing saking kenteng ngonten nggih Bu. Pinten pecahannya Bu? Walah kata sangat kauman, sumberan gitu. Lah ini semua harus disapa ini. Ini Bapak juga ini yang dari ono bungkah juga ke sini ya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya, nanti orang tercerahkan. Juga dengan teknologi ini membuat orang dekat dengan Allah karena bisa mengakses pengetahuan, bisa mengakses agama dari media ini, ya, bisa mengakses ini. Ini golongan yang kedua, tercerahkan. Jadi dia membuka yang baik-baik saja. Jangan sing jelek-jelek dibuka mesti elek ora dibuka metu dhewe nggih mboten? Nggih mboten? Iya, tenan. Ora dibuka metu dhewe, banyak orang nakal di sini nih. Ya, tahu-tahu mak pencudut. Nek cara istilahnya sapa sing tukang campur sari itu? Sing meninggal. Budi Kempot, mak bedunduk ya istilahnya. Mak bedunduk muncul ya di sini nih. Istilahnya mak bedunduk, judulnya lagu mak bedunduk ya apa? Mencungul ya. Begitu. Didi Kempot ya. Nah, oleh karena Anda sekalian bahwa golongan yang kedua ini adalah golongan yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan HP ini, dengan teknologi yang baru mengalahkan semuanya ini, mengalahkan TV, mengalahkan surat, mengalahkan segalanya lah pokoknya ini bisa semua di sini. Termasuk siswa-siswa ini bisa belajar dari HP, ya enggak? Manek guru ini ora cepet sinau kalah karo muridé sekarang ini. Betul, karena ini bebas dipakai, Pak. Fisika, matematika cuma tanya, tek sudah muncul. Jadi PR di sekolahan gampang lingkarap. Dia sudah dapat kepean dari sini kan? Nah, jadi eranya sekarang era bebas memang. Yang bisa menyeleksi ya kita-kita yang punya alat ini. Ini benda netral,
bagaimana kita menggunakannya. Oke, golongan yang kedua, ini golongan yang baik-baik terserahkan. Golongan yang ketiga, karena pengaruh disrupsi ini ya, adalah golongan yang semakin anti agama. Jangan dikira di era teknologi modern ini orang malah justru banyak yang komunis. Orang pindah agama setiap hari ada nggak di sini? Ada. Masya Allah, sing ora di agama ya oke. Jadi justru dengan adanya era disrupsi ini akan muncul golongan manusia yang anti agama. Bahkan menurut survei, saya juga membaca di majalah Tablik, dari dosen UGM ini ada laporan dari Jepang itu, buku yang terlaris sekarang ini adalah buku ateis. Ampun kaget, persoalannya apa? Ini terkaitan dengan persoalan vaksin. Ternyata orang-orang komunis membuat vaksin cepat tanggap, gawe dan sebagainya. Kapitalis sosialis mungkin kalah, sehingga bacaan-bacaan itu sebagai bestseller di Jepang itu yang laris buku-buku ateis. Orang-orang Indonesia pun juga belajar dari sini. Jadi ini alamnya alam bebas sudah, nggak ada tabir. Sehingga orang kalau tidak benar-benar kuat akidahnya, ya nanti akan kita pelajari, orang kan mudah terombang-ambing. Bahkan bolak-balik agama itu gampang. Penak meneh ranti agama ya toh. Loh, begitu sekarang ini kita harus hati-hati nih. Bahkan ada orang yang mensurvei lagi nih, agama masa depan itu agama yang menjanjikan kebahagiaan, kenikmatan dan hidup abadi dengan sains dan teknologi. Agama masa depan itu. Kalau agama masa lalu kan menawarkan kebaikan, kemakmuran, dan keabadian di akhirat masuk surga gitu. Mengerikan sekarang itu orang pun membuat bebas ini itu, membuat survei-survei seperti itu. Dan kita tahu Pak Muadin pernah khotbah di Jumat ya Pak. Ternyata negara-negara Eropa itu yang beragamanya 19% ya Pak, kurang dari 20%. Lainnya apa? Ya ateis. Saya ingat Pak Muadin khotbah itu mana Australia hanya 19% yang beragama. Ini Indonesia tumbuh subur ya wajar saja. Kalau di tracing anak-anaknya juga banyak. Ya enggak yang ateis? Banyak enggak? Banyak. Dan sekarang kalau masuk ASN ini enggak ada litsus, enggak ada bebas dari gitu, kalau saya enggak ada bisa masuk. Tapi kalau Pak AR Fahrudin, siapa AR Fahrudin? Pimpinan pusat Muhammadiyah almarhum ya, yang sering ngisi di RPS Pak Amir tiap pagi nih, penggemar saya itu. Saya masuk penggemarnya saya. Pak Air itu enak didengar. Dia mengatakan bahwa walaupun dia itu anak-anak orang komunis, kan belum tentu komunis, maka diajak pengajian itu. Pak Air itu diajak ngaji, siapa tahu dapat hidayah. Semua orang bisa dapat hidayah. Jadi memang semua disantuni kalau Pak Air Fahrudin itu. Bapak dan Ibu sekalian, setanah yang kami hormati, jadi golongan yang ketiga ini golongan orang yang bisa anti agama. Jenengan dengar diurut, dia adalah seorang dari putra PDM Bengkulu kan, Ibu Fatmawati itu putra PDM loh Pak. Putranya ada yang pindah agama tidak? Ada tidak? Belum lama viral kok. Bu siapa? Masya Allah, dunia viral ya, masalah ngerti. Iya. Dia itu proklamator, istrinya itu orang Aisyah Bengkulu itu Bu Fatmawati kan. Bisa aja anaknya melenceng karena era disrupsi ini. Banyak yang ia baca. Wah, menjanjikan di agama itu, di agama itu. Ini berita-berita terkini yang kita harus paham. Di Panti Asuhan ada yang bawa HP enggak, Pak? Boleh? Oh, bawa ya. Ya itu diakses hal yang baik, kita jangan kurang bergaul dengan dunia ini ya. Dunia maya harus paham ini. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatasi atau menghadapi tantangan atau pengaruh teknologi yang sangat luar biasa ini? Solusinya adalah yang pertama, kita kembali kepada wasiat Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya bacakan dalam di depan tadi. Rasul mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, taraktu fikum amraini lan tadilu abada. Ya, ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara. Nah ini. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya,
maka niscaya kamu tidak sesat selamanya. Hadis riwayat Muslim. Apal Mbak hadisnya? Nah, latihan itu. Gampang ini hadisnya. Taraktu fikum amro ini lan tadilu abada. Jadi aku tinggalkan 2 perkara, ya. Nah, jika kamu berpegang pada teguh pada keduanya, lan tadilu abada, tidak tersesat selamanya. Dan niscaya kamu tidak tersesat selamanya. Hadis riwayat Muslim ini. Ya. Jadi kata solusinya kalau terjadi sebuah dentuman disrupsi seperti tadi ya, tercerabut bahkan orang mengganti ideologinya, Pak. Itu biasa, sangat mudah saja sekarang ini. Karena begitu mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan dari HP ini, ya. Dan menurut survei penduduk dunia saat sekarang 7 miliar, Bu. Survei itu saya juga membaca di Suara Muhammadiyah itu. Jadi yang menggunakan HP itu sudah hampir 60%, 4,75 miliar pengguna HP di dunia ini. Jadi sudah di atas 60%. Sudah banyak, sehingga semua orang pegang, semua orang bisa mengakses apapun yang ada di kotak kecil ini. Maka solusi Rasul, mari kita laksanakan sungguh. Ini pesan yang luar biasa. Kita pegang 2 perkara. Jadi solusi yang pertama adalah kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Tidak hanya itu solusinya. Yang kedua adalah kita harus membangun suatu ekosistem digital. Ya, bangun ekosistem digital yang memungkinkan organisasi termasuk lembaga-lembaga di Muhammadiyah, termasuk Panti Asuhan ini, LKSA kita ini, ya, yang nanti organisasi itu bisa berlayar ke tengah-tengah sungai yang arusnya deras. Di sana tersedia tantangan sekaligus peluang. Tanpa berani masuk ke era sistem digital ini, maka seolah-olah kita nyaman wae ora apa-apa isi adoh. Tapi jika kita lamban, lama-lama kita akan tenggelam. Jadi nek kita nggak mau menggunakan ini, Pak, teknologi IT ini, kita tidak masuk mengisi konten-konten di sini dengan yang baik-baik, itu diibaratkan sebuah arus sungai yang deras sekarang teknologi itu. Di sana ada peluang dan tantangan. Nek dewek mlaku rindik, tenggelam mboten? Tenggelam. Kita nggak ikut di dalamnya tenggelam. Banjiri deras, teknologinya luar biasa. Melakukan indah-indi tenggelam. Ini adalah era disrupsi yang dihormati. Jadi kita lama akan tenggelam. Maka Muhammadiyah tanggap membuat Universitas Cybermu itu ya, USM ya. Membuat itu kan dalam rangka itu menandingi. Bagaimana kita mempersiapkan, termasuk Pak Amir ini ya, menyiapkan IT, tim IT-nya ini penting. Saya ingat Mas Aziz, dulu juga alumni sini ya, Panti Asuhan ya, beberapa tahun yang lalu diundang Pak Bambang ya Pak, di waktu menjadi calon bupati. Anak Panti Asuhan nyalon bupati, Bu, keren betul, keren. Dia pidato di depan PDM dan seluruh cabang di Wonosobo. Kalau saat ini pengajian ini hanya dilihat dalam ruangan ini, berapa ini jumlahnya Mas? Pinten jumlahnya? 40 dengan 30 atau 70 lah. Coba kalau nanti di-share di YouTube ya, biasa siapa yang bisa melihat? Nah, yang bisa banyak orang, bahkan mungkin ribuan. Jadi dakwah di dunia medsos, di dunia online saat ini adalah sangat penting. Kalau enggak ini diisi konten-konten isi-isi yang berbahaya, maka kita harus isi dan beri. Alhamdulillah tokoh-tokoh muda macam Adi Hidayat, Gus Baha selalu aktif kan isi di sini. Ya. Mereka ikut bagaimana masuk ke arus sungai yang deras ini, sehingga kita tidak tenggelam. Hilang nanti Islam dari kancah ya dunia ini. Karena sudah kenyataan sekarang dunia maya ini adalah betul-betul juga media dakwah yang sangat luar biasa. Ibu dan hormati dan anak sekalian, dan kami kemarin juga studi banding di Masjid Al-Falah itu, Bu. Masya Allah, tim IT-nya itu anak-anak muda, Bu. Jadi anak-anak muda yang memang masih remaja, dia berpikiran Indomaret 24 jam, masuk masjid ora 24 jam gitu ya. Ya tak? 24 jam dia di masjid. Tapi dia digaji juga, digaji. Tim IT-nya itu anak-anak muda. Si anak-anak muda di situ sangat luar biasa. Bagaimana dia mengeser kegiatan ini di panti dengan kegiatan yang positif-positif. Mengundang teman-teman sekitar di Sragen sana mudah saja, kalangan anak muda dengan media ini.
Jadi tanpa kebangkitan anak muda nanti kita akan tenggelam nanti. Betul. Maka benar-benar mari bersama-sama ibu-ibu juga mendukung putra-putrinya nek dolanan HP ampun diseneni. Barangkali dia berbuat yang baik ya, gitu. Ini sudah saatnya kemestian saat ini. Ibu dan Bapak yang hormati saudara-saudari sekalian. Jadi yang kedua adalah kita harus membuat suatu ekosistem digital yang memungkinkan kita bisa ikut berlayar di dalamnya sehingga kita tidak akan tenggelam. Maka untuk selanjutnya Bapak yang hormati, jadi solusi yang pertama adalah kita ngaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang kita saatnya ngaji agar kita tidak tenggelam. Kita buka surat Al-Kahfi ayat 46. Monggo yang bawa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinnatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika sawabam wa khairu amala. Alhamdulillah. Artinya dibaca Mbak, tolong Mbak. Yuk. Al-Kahfi ayat 46. Kemarin Pak Haji Teguh Ridwan menyampaikan di Al-Arqam ini ya. Tapi saya akan membahas Al-Baqiyatus Sholihahnya. Kalau beliau Pak Teguh membahas tentang mal dan banun, harta dan anak. Saya bagian Baqiyatus Sholihahnya. Mbak dibaca Mbak, gimana itu? Ya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini. Jadi di sini yang pertama adalah peringatan dari Allah tentang harta dan anak ini adalah suatu zina, suatu hiasan tok. Hiasan itu bisa menyenangkan, membanggakan, tapi tidak bisa membuat takabur, bisa membuat riya. Hati-hati dengan anak dan harta ini. Maka kalau punya anak dan harta itu anak yang barokah, harta yang barokah, umur yang barokah, banyak kebaikan, bukan untuk takabur-takaburan dan sebagainya. Ini adalah sebuah hiasan saja. Kemarin sudah dibahas Pak Teguh panjang lebar di Ahad pagi. Tetapi amalan yang kekal Al-Baqiyatus Sholihah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi 46. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang kami baca bahwa Ibnu Jarir menceritakan, diberitahukan kepadaku dari Abu Su'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian membaca Al-Baqiyatus Sholihah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu Al-Baqiyatus Sholihah? Rasul menjawab, milah, jalan itu ya, milah, sistem. Kemudian sahabat tanya lagi, milah itu apa ya Rasul gitu. Jadi dalam pengajian itu Rasul memancing-mancing dengan tanya jawab Pak, sehingga tidak ngantuk. Nek ceramah terus ngantuk gitu. Jadi ada dialog-dialog kadang Rasul begitu. Kemudian Rasul mengatakan di sini, beliau menjawab yaitu takbir, tahlil, tasbih, alhamdulillah tadi, kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dari sumber yang lain Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai Al-Baqiyatus Sholihah. Ia mengatakan ia adalah zikir kepada Allah berupa ucapan tahlil, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah. Kemudian istighfar, puasa, sholat, haji, banyak semua ini, sedekah, membebaskan budak, jihad, silaturahmi, dan semua amal perbuatan baik yang terus-menerus atau ajek dilaksanakan, semuanya itu adalah Al-Baqiyatus Sholihah yang akan mengekalkan pelakunya di surga selama masih ada langit dan bumi. Jadi selama hidup amalan-amalan tadi itu menjadi Al-Baqiyatus Sholihah, amal yang kekal lagi sholih. Ada 7 macam ya dia, 9 atau 7 ya? Banyak banget. Itu kita simpulkan jadi 3 saja biar mudah. Jadi solusi dari Rasul tadi untuk menyampaikan Al-Baqiyatus Sholihah ini ada 3 bagian ya, kita kelompokkan aja.
Untuk melakukan al-baqiyyatus sholihah ini adalah yang pertama ya, agar umur kita berkah, harga kita berkah, maka generasi yang menjadi harapan ini yang pertama harus akidahnya kuat, yang pertama. Akidahnya kuat ya. Jadi generasi muda ini di tantangan dunia digital ini harus punya akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu bisa tersebut dalam surat Ali Imran 191. Diawali dengan 190 ya. A'udzubillahi ulil albab itu Pak, ulil albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ya. Jadi orang-orang yang akidah kuat adalah merupakan ulil albab. Otaknya sudah ada imannya yang tumbuh dari hati. Ulil albab. Siapa ulil albab? Dilanjutkan ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqtaha dzabatila subhanaka fakina adzabannar. Alhamdulillah sudah hafal wadin ya anak-anak, alhamdulillah. Di situ mau jadi ulil albab ini akhirnya kuat. Di sini disebutkan dua hal oleh Allah disebutkan. Yang pertama, yadhkurunallah, orang yang zikir kan sama kan? Zikir kepada Allah. Dengan apa tadi? Takbir, tahmid, tahlil, hamdalah. Bagaimana kita menempatkan zikir-zikir ini? Contoh misalnya, panjenengan wau sampun dahar, sudah makan. Setelah selesai baca apa? Alhamdulillah. Zikir atau bukan itu? Zikir. Rasa syukur. Kalau lawe apa? Isin ya. Isin apa nih? Oh, lawe apa wae enak itulah. Alhamdulillah, mbok sambal gosreh ya enak, tempe garis, tempe matematika ya enak itu. Oh, nensip lah. Wes yang penting seger sehat gitu. Berganti mendino, jadi wetenge ra protes itu ya. Maksudnya itu. Itu paling minimal itu kita zikir alhamdulillah gitu. Alah nikmat sekali hari ini lidah kita masih bisa merasakan asin, manis, gurih. Jal, jadi nek wong kena corona rasanya hilang mboten? Punate napa? Oh, alhamdulillah dereng. Ampun nyobi lah. Krono rasane mami mboten coba ayam ayam. Garam enggak terasa garam itu. Orang corona itu hilang rasa, Bu. Masya Allah. Kita bersyukur ini kita bisa merasakan yadhkurunallah, ingat pada Allah ketika habis makan aja alhamdulillah. Tapi jangan lupa juga memulai makan juga dengan baca basmalah. Hamdalah yang lain coba ketika panjenengan bersin gimana? Ketika bersin apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya. Menurut penelitian dokter orang bersin itu jantungnya berhenti. Karena berhenti urip meneh, maka kita suruh mengucapkan alhamdulillah. Jebret itu kan cok kunang-kunang, iya Pak Wasian. Nek wae jebret sok kunang-kunang lho, jantungnya mandek kok. Nek kebablasan yo is dead. Lah iya. Jangan dikira jantung berhenti kan langsung yo sudah dijurke ngalor. Kunang-kunangan Pak, kalau wae jebret itu cok metu bintang-bintangnya ya Pak Muhammad di langit. Temenan sudah dia penelitian. Alhamdulillah isi seger bolong irungnya ya Bu, masih lubang hidungnya ini masih segar. Itu satu bentuk-bentuk zikir. Yadhkurunallah ya. Qiyama ketika apa? Berdiri, wa qu'uda, duduk, wa junubihim dan berbaring. Ketika berdiri, duduk dan berbaring. Jadi orang-orang ulil albab yang akidahnya kuat itu seperti itu, mengenal Allah sangat baik di setiap saat. Jadi orang ma'rifatullahnya sangat tinggi. Itu akidahnya kuat. Di mana-mana tidak punya rasa takut karena Allah bersama kita. Ini harus dilatih pada anak-anak muda ini. Karena banyak anak-anak muda itu yang masuk kamar mandi takut ya. Ya enggak. Kamar mandi lampunya padang. Takut di panti asuhan pertama jangan. Takut hanya kepada Allah. Jin setan itu diusir. Sampai anak memanjakan jin malah teko. Tenan nih. Setan jin kok dimanjakan itu malah datang. Tapi kalau kita berani a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dengan usaha dia tidak akan kesurupan lah. Bismillah. Ya. Di sini alhamdulillah enggak ada yang kesurupan Muhammadin ya. Alhamdulillah. Jadi panjenengan maca Qur'ane tekan ati temenan iki.
Ora tekan ati diganggu setan. Ya alhamdulillah. Yadkurunallaha qiyama ini adalah merupakan bentuk ulil alba. Orang yang akidahnya kuat ini harus dilatih. Panjenengan kudu hafal doa-doa, mau tidur, bangun tidur ini bagian-bagian zikir 24 jam seperti Indomaret dulu. 24 jam jenengan eling nang Gusti Allah itu. Suryamat lah sekarang bahasa Indomaret lah, Suryamat. Ibu yang hormati, ini ciri yang pertama orangnya gitu. Yang kedua adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang yang tafakur. Ya, setelah tadi zikir ya, zikir fikir sangat kuat itu ulil albab. Orang yang merenungkan kejadian langit dan bumi ini. Ma khalaqti engkau ciptakan ya Allah tidak sia, ma rabbana khalaqta hadza batila, bukan sia-sia. Coba kalau tidak ada peredaran bumi dalam ini matahari, tidak akan terjadi pergantian siang dan malam. Bagaimana proses penciptaannya? Awalnya dulu hanyalah sebuah asap yang kemudian berputar pada porosnya. Setelah itu intinya matahari gaya yang terpental keluar, sentripetal ya, itu menjadi 9 planet ya Mas Ando ya, masih ingat ya, 9 planet. Termasuk planet bumi. Dulunya kita itu satu keluarga. Matahari, Mars, Pluto, planet-planet itu satu keluarga kita. Maka kalau diteliti unsur-unsurnya sama. Matahari ada hidrogen, bumi ada enggak? Ada. Bulan ada enggak? Pernah ke bulan, Po? Menurut yang datang ke sana ada. Jadi satu keluarga kita ini, satu tata surya dulu. Menurut teori kabut ya, kan Laplace itu menyampaikan bahwa dulu kita itu satu keluarga. Kemudian bergerak sangat cepat ya, berputar pada porosnya, intinya ada di matahari, yang lainnya mengelilingi matahari. Ini namanya revolusi ya. Kalau bumi berputar pada porosnya namanya apa? Rotasi. Pinter Pak ya, alhamdulillah. Rotasi ini hanya muter pada porosnya, revolusi mengelilingi matahari. Semua teratur tidak? Pernah melihat tabrakan antara Mars dan bumi? Nek tabrakan kiamat tuh namanya, selesai udah bumi ini. Mbuh kapan ditabrakan ini, Masya Allah. Ibu yang hormati, ini sambil ngejar waktu, saya lihat ya, 8:30. Jadi akidah yang kuat itu seperti itu. Dalam surat Ali Imran ayat berapa? 191. Jadi orang akidah harus dilatih itu. Pertama itu zikrullah, yang kedua harus tafakur. Zikrullah tak kurang, harus merenung-renung. Merenung-renungi menggunakan energi yang lebih banyak. Jenengan nek salat cok merenung-merenung mboten. Nek teng WC cok merenung-merenung mboten. Oh, ya padha malah ngapalke ayat ning WC. Aduh, ini nek ora diucapke entuk ora ya Pak Madin? Insyaallah, saya itu masih debatable nek nganggo klambi ning jero kamar mandi iki maca apa ora itu. Macane dibatin ya Pak Madin ya. Iya, padahal kita serang memakai kan harus berdoa orang memakai itu. Saya dengan Pak Samad itu pernah bincang-bincang itu. Ibu Bapak yang hormati. Jadi kadang kita di kamar mandi aja merenung apalane mau jus 29 apa ya gitu ya toh. Ah, sampean kelingan. Iso lumayan bang mikir liyane ya toh. Tapi termasuk HP, persoalan HP. HP itu jangan dibawa ke kamar mandi misalnya atau ke masjid misalnya. Nah, sekarang HP itu kalau nggak dibuka kan benar netral. Ini ada Qur'annya, tapi kalau dibawa ke kamar mandi tidak dibuka kan tidak apa-apa, ya enggak? Ya toh? Sini aja dibuka. Ada orang yang mengatakan nih, ya, nek masuk kamar mandi seperti kalau itu merupakan otak jenengan nek mlebu kamar mandi otaknya dicopot untuk ora. Enggak boleh kan? Enggak boleh, sama dengan ini. Kalau enggak dibuka ya enggak apa-apa. Ada orang yang sangat hati-hati. Ini ada Qur'an nih 30 juz ya toh. Ya enggak dibuka kan ini hanya benda mati. Ibu yang hormati, jadi yang pertama adalah ini generasi kita ini harus akidahnya kuat dulu. Maka lewat panti kita LKSA ini saya berharap menjadi anak-anak yang kuat akidahnya. Jadi zikir dan fikir yang sangat kuat. Sampai kalau ingin aman itu harus zikrullah. Karena zikrullah itu janji Allah tatmainul qulub. Apa? Hati menjadi tentram.
Jadi kalau sampean keluh kesah dan gelisah ya, ini apalagi remaja-remaja gampang gelisah-gelisah ini, maka kita ingatnya pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, ketahuilah dengan hati menjadi tentram. Ini orang ulil albab seperti itu. Jadi pelariannya ke Allah, jangan kemana-mana. Curhat ke seorang genah malah kesasar sampean. Nah, harus kepada Allah ini tidak akan melupakan janji, tidak mengingkari janji. La tuflihul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ini harus menjadi keyakinan bersama. Itu tentang akidah yang kuat. Banyak sekali tentang ini. Kemudian yang kedua, tadi dari menurut tafsir Ibnu Katsir, tadi adalah ada zikir, ada mohon ampun. Nah, sekarang yang kedua, orang yang bisa mengatasi ya era disrupsi ini adalah dengan ibadah yang tekun ya. Jadi kalau sudah akidahnya kuat, ibadahnya juga harus tekun. Karena kita tahu proses penciptaan manusia untuk apa? Ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa nggih? Ad-Dzariyat ayatnya pinten? 56. Alhamdulillah, ini pokok. Kita dicipta oleh Allah enggak main-main, hanya untuk beribadah. Dalam arti yang luas, jangan sempit ibadah ini. Termasuk thalabul ilmi malam hari ini, belajar di sekolah, bekerja, ibadah. Jadi ayat terbahasa hanya sholat dan sebagainya. Jadi orang yang ibadahnya tekun, sholatnya juga tekun, 5 waktu jangan sampai lubang-lubang, tambah sholat sunat. Puasanya Ramadan juga oke, tambah puasa sunat. Sini ada puasa Senin Kamis ya Pak Madin ya. Alhamdulillah. Seneng kalau suasana pondok itu, jadi sudah anak-anak biasa Senin Kamis ya. Jadi enak perutnya toh. Jadi 1 hari diistirahatkan sehingga organ-organ pencernaannya sehat, ora diblembeng diisi terus. Nah, hari Jumatnya nyaman sekali. Bisa dirasa lah Senin Kamis atau mungkin yang Daud, ada yang Daud enggak ini? Enggak ya, belum ya. Abot ya Daud ya. Ya nanti lama-lama kan begitu. Nah, minimal Senin Kamis lumayan ya. Ini perut diistirahatkan, betul. Sehat jadinya, nikmat itu. Puasanya jadi sunnah juga. Haji juga harus punya cita-cita. Ini bagian al-baqiyatus sholihah. Anak-anak muda, berminat naik haji tidak? Harus niat. Ya, harus semuanya niat. Ya minimal umroh itu loh. Insya Allah ini mulai 17 Oktober sudah dibuka ya Pak ya. Pak Pedi, di Pak siapa itu loh. Jadi sudah dibuka umroh ini, alhamdulillah. Harus cita-cita, dan cita-cita kita harus haji itu waktu muda. Nah iso. Karena ibadah haji itu adalah masuk ibadah jasmani, ya. Ibadah haji sepuh-sepuh yo, kasihan. Tawaf ping 7 yo abot. Padahal mereka harus di lantai 2. Wah, aduh banget. Ini di dekat Ka'bah sih cuma dekat. Harus cita-cita. Kalau dulu mungkin orang-orang tua kita haji nek wis pensiun. Waduh wis sepuh. Sekarang tidak, sebelum. Ya alhamdulillah ya anak-anak muda yang cepat haji itu biasanya para pengusaha itu. Pengusaha-pengusaha muda itu cepat sekali. Harus menjadi sebuah cita-cita semuanya. Menyelesaikan rukun Islam yang 5. Tidak hanya sholat, puasa, haji dicita-citakan. Monggo ini harus menjadi sebuah cita-cita semua. Karena kita kesana itu benar-benar memahami bagaimana Rasul mendirikan Masjid Kuba waktu itu. Terasa sekali begitu sholat sunat di sana itu, Masya Allah. Dulu Nabi ketika hijrah ke Madinah itu mampir di Kuba, maka namanya masjidnya dinamakan Masjid Kuba. Karpetnya tebel banget Bu, enak banget di sana ya, Masya Allah. Jadi di Masjid Kuba kita sholat sunnah itu. Dia tahu ya, Rasul mengembangkan mendirikan Masjid Nabawi dan seterusnya. Untuk pusat peradaban memang dari masjid gitu. Allahu Akbar ya. Jadi semua harus punya cita-cita ya. Ini anak-anak muda ini bagaimana kita bisa berziarah, kita bisa menunaikan haji dan umroh. Rukun Islam yang kelima itu. Kemudian yang berikutnya sholat, puasa, haji sudah. Yang ketiga adalah suka berjihad. Untuk mengatasi era disrupsi ini kita harus punya jihad dengan harta dan jiwa, amwal dan anfus. Ayatnya ceto nih Pak Muadzin sering baca surat As-Saff ayat 10 ya Pak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Berikutnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asaf ayat pinten, Pak? Golek dhewe. Ya, jadi asaf di situ. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulu mengalat tijarah. Ya. Maukah kamu orang benar saya tunjukkan sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman pada Allah, akidahnya kuat. Wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fisabilillah, jihad di jalan Allah, amwal dan anfus, dengan harta dan jiwa. Ini jadi kita harus punya semangat jihad. Ngaji ndalu menika jihad napa mboten? Jihad nglawan napa? Ngantuk. Jihad nglawan ngantuk. Nek ndalu niku pun sayah wektune wau pun kerja seharian apa meneh wau srengenge mboten ketinggal nggih. Pakaian lebokke toke ora garing-garing malah adem. Biasanya ibu-ibu marah-marah itu, wah saya ora tak toke meneh, grimis meneh. Nah, saat ini kudune modelnya gawe oven, Bu. Jadi seng ya, seng yang panas terus ditaruh di bawahnya aja. Sudah ada mesin cucian, paling diangin-angin kan kering. Memang di daerah dingin seperti ini Bang ya risiko nggih. Oleh di adik popok-popok kecil ini waduh ora garing-garing ribet gitu. Tapi kalau diwakafkan selama masih dimanfaatkan maka akan mengalir. Gimana Bu? Al-baqiyatus sholihah niku amal yang kekal lagi soleh. Pembelajaran Bu. Taziah itu ilmu ki, alhamdulillah. Jadi taziah dapat ilmu. Ini jadi dapat ibroh pelajaran buat kita semua. Jadi ini maka orang-orang yang di era disrupsi ini harus berpikir betul bagaimana membuat amal-amal abadi atau al-baqiyatus sholihah ini. Ibu dan Bapak yang hormati, itulah beberapa hal bagaimana solusi mengatasi dunia digital yang sangat luar biasa ini. Maka kita generasi muda harus membangun generasi ini dengan akidah yang kuat, ibadah yang tekun, tapi juga harus berani jihad fi sabilillah. Harus berani jihad sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Kita jihad tidak dengan harta, dengan jiwa, dengan tenaga, sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian ya hormati, yang kedua ya, tadi solusinya kitabullah dan sunnah Rasul ya. Kita sudah mengkaji surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 46. Isinya ada 3 tadi ya. Bla 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 bla. Yang pertama adalah orang muda ini harus punya akidah yang kuat, harus punya ibadah tekun, akhlak yang baik tentunya, dan juga jihad dengan harta dan jiwa. Yang kedua, kita harus berani masuk ke ekosistem digital. Jadi tantangan itu setelah kita belajar Quran hadis, kita juga harus berani memahami saat ini dunia IT ini. Jadi kita harus berani masuk ke ekosistem digital. Anak-anak muda panti ini monggo Pak Amir ini dilatih betul. Jadi bagaimana bisa memviralkan mendunia. Masjid Al-Falah di Sragen itu bantuannya tidak hanya dari Sragen Bu, pengusaha dari Surabaya. Itu kemarin karena membaca, ya Pak, membaca YouTube berita-berita tentang itu. Masya Allah. Kemarin dia bilang tahun 21 ini akan menyampaikan lazis itu 2,5 M Bu, kata betul 2,5 miliar tuh. Masjid yang biasanya hanya 2,5 juta tiap Jumat sekarang sudah 10 kali lipat 25 juta. Jadi naik 1 bulan itu sudah 100 juta Pak. Untuk operasional eksekutif 35 juta. Jadi semua memang dihidupkan. Masya Allah, ibu-ibu Aisyah kemarin yang melayani ini makan siang Bu di masjid itu, ada di sebelah kanan masjid. Indah sekali. Ini adalah satu hal pemberdayaan masjid yang makmur. Ibu yang hormati, jadi untuk ini maka mari kita betul-betul berusaha bagaimana kita menyiapkan kader ini, karena di era disrupsi ini adalah
betul-betul mencerabut sampai akar-akarnya. Orang tidak terasa ternyata landasan agamanya udah berubah karena dia mengkaji agama lewat dunia sosial medsos ini tanpa terseleksi. Mereka bisa ngaji dari mana-mana. Itu mungkin untuk kajian saya untuk malam hari ini. Ini mungkin untuk 15 menit atau 10 menit ada tanya jawab, saya persilahkan. Monggo kalau ada nih mbak-mbak ini yang masih muda-muda kalau mau tanya boleh. Ya, silakan Pak Wasikan, monggo. Itu masukkan surga. Banyak sekali Pak, matur nuwun. Pintu surga kan ada 8 ya. Orang banyak kalau bisa kita melalui semua pintu Pak. Sedekah bisa menjadi sebuah jalan ke surga. Naik haji juga bisa jalan ke surga. Sholat yang khusyuk bisa jalan ke surga. Oh kalau bisa semua pintu kita Pak ini bisa. Kalau yang paling ringan yaitu surat Al-Mu'minun 1-10 itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin fama dibetagho waro adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa adim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Niku Pak jawabane wasihan ada 10 ya Mbak. Masya Allah. Itu amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Mulai dari yang pertama sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk niki wonten sarane nek kula sederhana mawon. Ada 3 hal untuk mencapai sholat khusyuk. Yang pertama kita harus melihat bacaan, kauli, bacaane sing bener. Bangit baini ya sing cetha, Fatihah cetha, artine mudeng. Bacaan yang pertama, kauli. Nek maca suratan nek iso ngerti artine, insyaallah khusyuk orang ngembiang-mbiang kemana-mana. Yang kedua fi'li. Wong salat itu harus ada aturan gerakan. Nek gerakane ora tumakninah ora bakal khusyuk. Salat kok ngebut saged khusyuk? Saged mboten? Mboten. Mboten. Harus ada tumakninah, ada tenang-tenangnya. Rukuk sujud yang sempurna. Ini. Jadi kita harus berusaha ke sana, sholat yang khusyuk. Yang pertama kauli bacaannya bener nggih, yang kedua fi'li gerakane rukuk duduk antara 2 sujud barang kuwi cok doting plento malah timpuh Pak. Ora sedadal itu loh. Itu harus melihat tarjih itu. Memang penak duduk antara 2 sujud ki timpuh, tumpang tindih sikile. Ya. Nah ini harus dilatih fi'li gerakane. Rukuknya nek iso 90 derajat. Diukur Pak garisan Pak. Pentung nek ora lurus. Lah ya salat kan pentung ora bener. Gerakannya harus benar. Oh, rukuk ngembreh, tegak itu loh. Jadi biar tulang-tulang punggung kita ini sehat gitu loh, enggak ngleyeh. Nanti kalau gampang nesu jari pinggangnya loro, ibu-ibu niku loh. Jadi atau bawa apa ya? Orang kalau stres itu gampang sakit pinggang, Bu. Dokter itu begitu. Gak boleh stres makanya. Itu sholat yang khusyuk ya. Pilih yang ketiga apa? Kolbi, hati. Ucapannya bener, bacaannya bener, gerakannya bener. Ning hati ini ora ditoto ya bener saged. Nah ini yang hati ini yang menghubungkan antara makhluk dengan kholik. Maka Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Komunikasi dengan Allah langsung, maka bisa menangis. Orang lama tidak sujud tilawah Pak Muadzin iso nangis Pak. Wasjud waqtarib enteng bae ora tau sujud tilawah. Berarti kan orang manut. Ini zaman nyoba iso nangis Pak. Karena lama tidak taat kepada Allah. Sujud tilawah, sujud as-sajdah itu. Masya Allah.
Saya pernah nyoba itu kuat. Saya merasa apa? Merasa saya disuruh kalau membaca ayat as-sajdah sujud, gak pernah sujud. Tetapi kalau dengan jamaah ya kita sampaikan, nanti saya akan membaca surat as-sajdah. Saya harus sujud tilawah, jenengan ikuti. Nek ndak kaget donan kok Pak, dlongsor. Iya, iki sujud apa? Misalnya sing gampang-gampang surat Al-Insyikok itulah ya. Idza samaun sakot wa adinat birobia wa huqat. Nanti ada sujud tilawah tidak? Ada. Iku wae dicoba juz amma juz 30. Kolo-kolo sujud tilawah ya, sujud as-sajdah. Iso ngguguk tenan karena mbeleng karo Gusti Allah. Dituntun ke Rasul atau nglakoni gitu loh. Ya sebulan sekali itu apa. Ibu-ibu yang hormati, jadi monggo lah yang namanya jalan ke surga itu Pak Wasikan Al-Mu'minun 1 sampai 10 itu jawabannya monggo di Mbak itu surga Firdaus yang tertinggi Pak. Jenengan saya ambilkan surga yang tertinggi itu. Karena surga itu banyak. Jadi yang pernah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak lago ya. Orang-orang yang kalau masuk surga itu jangan banyak lago, jangan ngomong yang tidak manfaat. Kalau berkomen di dunia medsos juga yang sopan. Karena kita sudah terindikasi hasil survei Microsoft terjelek di Asia Tenggara kalau bermedsos ini. Gampang itu direkam oleh Microsoft. Bahkan komen-komennya langsung diseret. Sekian persen ngomongnya elek itu. Tingkat kesopanannya terendah. Padahal di dunia nyata paling hebat, ramah, sopan santun di depan ya. Nggih monggo. Neng buri ngonek-onek ke, Masya Allah. Dunia mayanya jelek kita ini. Survei loh ini, bukan saya ini. Monggo dilihat Suara Muhammadiyah itu edisi 12 itu. Ada di sana era disrupsi ya. Ibu yang hormati, itu yang kedua. Yang ketiga apa ya? Waladina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang ini zakat ini ada pintu-pintu surga Pak. Itu kalau masjid yang makmur itu sholatnya penuh, zakatnya juga banyak. Iya, makanya Laziz bisa mengumpulkan 2,5 M kan berarti orang-orang yang datang itu berzakat. Wa aqimus shalah wa atu zakat kan? Bahkan tiada sholat tanpa zakat. Ini orang-orang yang sudah nisab Bu. Kalau enggak ya infak. Inilah yang sering terlewatkan. Jadi antara sholat dan zakat. Makanya masjid yang makmur itu adalah masjid yang dihadiri banyak orang dan di situ adalah muzaki yang banyak. Maka bisa hidup. Coba 2,5 M, ya banyak toh itu. Banyak untuk itu malah di Al-Falah itu setiap Jumat buka sayur gratis Bu. Sing layani mbak-mbak kayak gini nih. Wah, ngambil sayur wah, gratis. Karena ada duit. Jadi dari umat untuk umat dihabiskan sampai nol ya, sampai nol itu dana masjid sehingga masyarakat sekitarnya menjadi makmur. Itu Pak, kasihkan. Yang kedua, yang ketiga zakat, kemudian yang kita apa tadi? Waladina li furujihim hafidun, bisa menjaga farjinya Pak, kecuali dengan yang halal ya, menjaga. Kemudian waladina li amanatihim wa'adhim raun, jaga amanah Pak. Amanai sesama manusia di dunia ini, kita diberi jabatan apa, kita harus amanah. Terhadap Allah kita diberi amanah untuk menyembah, untuk memakmurkan bumi, kita jalankan. Jangan mengingkari janji. Dulu kita telah dijanji oleh Allah ketika masih dalam alam ruh. Gitu. Al-A'raf 172. Pernah jenengan kelingan janji ini oleh Gusti Allah? Nah, buka Al-A'raf 172. Ini orang buka ayat mboten ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Dulu roh-roh kita ini ya, itu sudah berjanji pada Allah. Alastu birabbikum, ya Allah mati. Bukankah aku ini Tuhanmu, begitu? Allah bilang begitu. Kita mengatakan qalu bala sahidna. Betul, saya bersaksi panjenengan menika pangeran kawula. Jadi dulu roh kita telah mengenal Allah. Nek saiki wis do remaja gede-gede ora kenal Gusti Allah, menyalahi janji. Ya toh? Asuk nek wis arep mati juga minta kepada Allah. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas solihin. Ibnu Katsir mengatakan, sok nek dhewe arek mati kuwi, roh-roh kita mengatakan ya, ya Allah, tundalah kematianku sejenak
Niku Pak. Arep ngopo? Wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Al-Munafiqun ayat 10. Saya akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Onten sing kabul mboten penundaan kematian ini. Ada saringan nyawa istilahnya Pak. Nyong janis mati Pak. Mati suri. Ya tapi rohnya mengatakan nih, Allah itu kan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila, ya Allah tunda kematian sebentar. Ora sido mati Pak. Saiki waras. Tapi ini rahasia Allah dan manusianya sendiri kita enggak tahu itu. Saya hanya membaca ayat ketika sakaratul maut manusia itu meminta kepada Allah. Itu Pak Muadzin, surat itu jelas itu. Biyen dhek isih neng roh dijanji kenal Gusti Allah, arep mati njaluk ditunda. Ya toh? Itu Al-Munafiqun itu. Ketika sekarat itu bilang pada Allah. Tapi kalau Allah mengatakan kalau sudah ajal ditentukan ya sudah selesai. Tapi nek dikabulkan ya jadi tambah umure. Bisa itu hidup kembali. Ini Allah yang Maha tahu. Maka dikatakan wala yu'akhirullahu idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah yang ngerti. Jadi ajal itu Allah yang tahu. Eten Bu, esuk dhewek nek sekarat mboten ngerti, wong hanya Israel kita, Allah dan kita. Setan-setan juga ngelilingi juga ya rebutan ya ketika sakaratul maut itu. Cuma menang yang mana? Itu Pak Wasian. Kemudian yang berikutnya walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang bisa menjaga ya salatnya baik waktunya, nggih, bisa menjaga betul waktunya, kemudian kekhusyuannya dan sebagainya. Ada berapa ya Mbak? Banyak ya? Ada 7 kalau nggak salah. Allah menjanjikan Pak Wasian. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Ini surga firdaus Pak. Begitu Pak Sayan. Maksud terima kasih pertanyaannya. Jadinya saya nambah pas jam 09.00 nih. Alhamdulillah rampung nih. Ibu-ibu mboten enten nggih sing tangan nggih. Jelas nggih Pak Wasian nggih. Sak ayat mawon lah. Napa sak niki surat mawon. Ayat 1 sampai 10. Tinggal. Ibu sampe jelas nggih Bu? Alhamdulillah niki pas jam 09.00 mboten wani nglangkai wekdal niki pas jam 09.00. Alhamdulillah sedaya kelepatan nyuwun papunten. Ini kalau ada kurangnya adalah kemudian dari kami, literasi kami juga hanya mensarikan dari edisi 12 Suara Muhammadiyah dan majalah Tabligh ini. Saya angkat jadi sebuah tema di mana adalah berislam di era disrupsi ini memang kita harus punya solusi-solusi Pak, agar anak keluarga kita tidak terjerumus. Enggak tahu anak kita ternyata sudah balik agama. Bisa terjadi Pak, bisa terjadi karena pergaulan dan informasi yang tak terbendung. Dia belajar dari dunia medsos ini. Bisa, karena di Indonesia sekarang semua sudah boleh berkembang. Sudah baik itu non ideologi yang seperti itu bebas saja, apalagi mendunia ini. Ini makanya kita perlu hati-hati. Pesan Rasul tadi hafal ya. Taraktu fikum amraini apa tadi? Lantadilu abada. Jadi berpeganglah 2 perkara itu, nanti kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kitab Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tadi kita sudah bicara Quran ya. Quran dan hadis sedikit, mudah-mudahan manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.